Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan melakukan simulasi bir game. Sebelum itu, sebelum melakukan simulasi bir game, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Ayu Andrinova Lestari dengan NIC CP201 sebagai retailer. Untuk Kak Ayu, boleh say hey dulu? Halo semuanya. Nah, yang kedua ada Khaila Ibadilin dengan NIC CP218 sebagai wholesaler. Untuk ke Khaila, iya Halo itu. semuanya. Oke. Yang ketiga ada Nurrahma Rabiasya dengan NIC CP232 dengan sebagai distributor, itu saya sendiri. Yang terakhir ada Kak Restu Fitriani dengan NIC CP237 sebagai manufaktur. Halo Kak Restu. Halo semuanya. Oke. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa beer game itu. Beer game atau beer distribution game merupakan suatu permainan simulasi yang diciptakan oleh sekelompok profesor pada pendidikan manajemen MIT Sloan di awal 1960-an untuk mempertunjukkan sejumlah prinsip-prinsip kunci dari manajemen rantai persediaan, supply chain management. Permainan ini dimainkan oleh regu sedikitnya 4 pemain. Permainan ini biasanya dilakukan dengan 4 tim yang masing-masing bertindak sebagai mitra usaha mandiri yang biasanya adalah retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur. Tujuan permainan ini adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dalam permainan ini, komunikasi merupakan suatu tindakan yang melawan terhadap aturan. Oke, stakeholder dari dalam beer game itu ada 4. Ada retailer, merupakan stake yang memenuhi permintaan customer. Yang kedua, wholesaler, merupakan stake yang memenuhi permintaan retailer. Yang ketiga ada distributor, merupakan stake yang memenuhi permintaan wholesaler. Yang keempat ada manufaktur, merupakan stake yang memenuhi permintaan distributor. Nah, istilah dalam beer game itu ada 6. Ada incoming order untuk tempat pesanan yang masuk di mana berasal dari downstream atau stake atau hilir. Kedua ada outgoing order, adalah tempat untuk pesanan yang keluar, di mana akan ke upstream, stake, atau hilir bir game. Kemudian ketiga ada incoming delivery, adalah tempat untuk pengiriman barang yang masuk yang berasal dari upstream, stake, atau hulu. Yang keempat, outgoing delivery adalah tempat pengiriman barang keluar yang akan ke downstream, stake, atau hilir. Inventory adalah jumlah persediaan aktual produk atau stok. Yang keenam ada backlog atau back order. Terjadi jika pesanan yang masuk tidak dapat sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya item yang berada di dalam persediaan atau stok. Nah, langkah-langkah memulai beer game. Yang pertama-tama kita kunjungi site beer game-nya. Kemudian yang kedua, klik new game, lalu isi nama game, dan durasi game selama 20 minggu. Lalu klik start a new game. Kemudian yang ketiga, pilih role yang sudah ditentukan dengan kelompok dan cantumkan nama kalian. Lalu klik let's go. Yang keempat, bagi anggota tim yang lain, pada tampilan awal pilih join game, lalu masukkan nama game yang dibuatkan oleh ketua tim. Dan yang terakhir ada, setelah itu klik join game, pilih role masing-masing yang sudah dibagikan dan masukkan nama, setelah itu klik let's go. Selanjutnya untuk melakukan simulasi bir game akan dipandu oleh teman-teman saya, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Di sini kita akan memulai simulasi untuk beer game-nya sendiri. Kami memakai beer game dari MA System. Di sini saya akan mempraktekkan, mensimulasikan bagaimana cara membuat game terlebih dahulu. Kita klik new game, lalu kita buat nama gamenya. Di sini saya akan masukkan kelompok 5. Lalu di sini jika kita hanya bermain sendiri, tidak ada teman-teman kita yang lainnya, kita bisa aktifkan ghost player dan pilih ghost playernya itu mau dimainkan di role yang mana gitu. Tapi karena di sini kita lengkap, ada 4 orang, jadi tidak saya aktifkan. Lalu kita pilih game durasinya. Di sini saya pilih
20 weeks, lalu kita klik start a new game, lalu pilih role yang akan kita mainkan sendiri. Saya sebagai lead retailer dengan nama Ayu, lalu klik let's go. Nah, di sini sudah masuk ke dalam gamenya. Jangan lupa linknya ini kita bagikan kepada teman-teman kita yang lainnya agar bisa masuk ke game sebagai role yang lain. Kita tunggu teman-teman kita gabung. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya dengan nama kelompok 5. Sudah ada customer order, stock, incoming, delivery, lalu outgoing transport untuk week pertama. Lalu ada available, yaitu jumlah barang tersedia minggu ini, dihitung dengan penjumlahan inventory minggu sebelumnya dan incoming delivery minggu atau new order, yaitu tempat untuk pemesanan yang masuk di mana berasal dari downstream stage atau hilir, lalu ada to ship, jumlah barang yang akan dikirim minggu ini, dan incoming order minggu ini. Kemudian ada your delivery, yaitu jumlah barang yang siap dikirim berdasarkan available, to ship kecuali available tidak memenuhi to ship. Lalu ada backlog jika pesanan yang masuk tidak dapat sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya item yang berada di dalam persediaan. Lalu inventory, yaitu stok barang di gudang setelah pengiriman. Kemudian ada outgoing order, jadi kita melakukan order ke alur atas, contohnya sebagai distributor, melakukan pemesanan kepada inventory cost dan pada minggu ini. Oke, di sini sudah ada incoming delivery-nya itu 0, karena ya masih di week 0. Lalu available-nya ini 16, kenapa? Karena stok di bir game-nya kan dengan outgoing transport sebanyak 4, jadi 12 ditambah 4 adalah week ke-0, tentu aja belum ada yang order. Lalu to ship-nya, jumlah barang yang akan dikirim kita juga 0, barang yang siap dikirim, lalu dihitung dari available dikurangin to ship, available-nya ada 6, 0 adalah 16, lalu outgoing order ini nanti akan kita masukkan di bir game-nya, kemudian inventory dikali inventory cost sebanyak $2, ditambah backlog dikali backlog cost sebanyak 5, 3. Ini nanti outgoing order milik week pertama. Bir game-nya ada data incoming delivery dan juga customer order. Di week pertama sebanyak 4. Lalu masukkan customer order sebanyak 4. New order untuk week pertama dimasukkan ke dalam barisan week 0 gitu. Jadi outgoing order week pertama kita masukkan di sheet itu outgoing order. Saya akan melakukan order sebanyak 7. Lalu kita klik place order. Jangan lupa dimasukkan di sheet-nya sebanyak 7. Kemudian sambil menunggu teman-teman melakukan new order, kita akan menghitung available-nya terlebih dahulu dengan rumus inventory last week, inventory-nya 16, ditambah dengan incoming delivery-nya 4. Jadi totalnya 20. Kemudian to ship-nya jumlah barang yang akan dikirimkan minggu ini itu 4. Lalu your delivery, jumlah barang yang siap dikirim berdasarkan available juga 4. Backlog-nya 0. Kemudian ship available-nya 20 dikurangin to ship-nya 4, hasilnya 16. Kemudian cost-nya hasilnya $32 dihitung dari tadi inventory dikali inventory cost sebanyak $2 ditambah backlog dikali backlog cost sebanyak $5. Kemudian new order pada week pertama, lalu muncul data-data untuk week kedua. Ada incoming delivery-nya
maka kita masukkan ke dalam sheet di week kedua. Incoming delivery-nya ada 4. Incoming ordernya, customer ordernya juga ada 4. Kemudian kita melakukan new order. Dan di ordernya saya akan masukkan sebanyak 10. Lalu kita place order. Jangan lupa 10 tadi itu kita masukkan ke dalam outgoing order di barisan week pertama. Tuh. Sambil kita menunggu teman-teman melakukan new order, kita hitung available-nya dari inventory. Inventory last week itu 16 ya. Ditambah dengan incoming delivery. Week 4 jadi totalnya 20. Lalu to ship-nya 4. Your delivery-nya juga 4. Backlog-nya karena stok kita masih banyak jadi 0. Inventory-nya itu available dikurangin dengan to ship. Misalnya 16. Nah, dengan cost totalnya $32. Lalu di sini teman-teman sudah melakukan new order pada week kedua. Jadi muncul data baru untuk week ketiga, ada incoming delivery-nya 7. Kita masukkan ke sheet week ketiga, incoming delivery 7. Customer order-nya ada 4. Gini, kita masukkan, lalu melakukan new order untuk week selanjutnya, week ketiga. Week ketiga ini kita masukkan di sheet week kedua, gitu ya. Jadi saya mau melakukan order sebanyak 7. Kita place order. Jangan lupa dimasukkan ke dalam sheet di baris week kedua. Kemudian kita hitung available-nya di sini dengan rumus inventory last week. Berarti week kedua ditambah dengan incoming delivery-nya 23. Lalu to ship-nya juga 4, your delivery-nya juga 4, backlog-nya 0 karena persediaan kita masih banyak. Inventory-nya available sebanyak 23 dikurangin dengan to ship-nya 4. Hasilnya 19. Lalu cost-nya sendiri ada $38. Selanjutnya, untuk week yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk week ketiga sampai ke week kelima. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke, jadi sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan sampai ke week ketiga tadi, tapi kita belum melakukan outgoing order untuk week ketiga. Dan di sini bisa dilihat bahwa di MS System itu juga berada pada week ketiga. Jadi untuk new order itu ditempatkan pada outgoing order di week kedua. Maka karena sih sudah saya inputkan 15 ya untuk ini week ketiga, maka saya akan inputkan lagi ini sebanyak 15. Oh, mohon maaf, di sini ternyata sudah saya inputkan terlebih dahulu dan tunggu dari manufaktur. Mohon maaf, tunggu rekan saya di manufaktur, tolong bantu inputkan untuk week ketiga. Oke, ini udah keluar untuk customer order di week keempat. Jadi total customer order itu 7, bisa dimasukkan di sini. Bagian customer order atau di incoming order untuk week keempat itu 7. Lalu untuk incoming delivery itu sebanyak 10, langsung diisikan. Ya. Nah, sama seperti kata rekan saya sebelumnya, bahwa untuk available itu dengan rumus inventory last week ditambah incoming delivery, saya sudah masukkan Excel di sini dengan rumusnya. Jadi ini bakal langsung otomatis ke jumlah. Dan total dari available untuk minggu keempat itu sebanyak 21.
Lalu untuk to ship ini sebanyak 7. Lalu kita your delivery itu bakalan diisi dengan outgoing transport atau living next week itu sebanyak 7 juga. Oke, terus backlog. Backlog bisa dilihat pada bagian stok. Jikalau backlog itu bakalan ada tulisan di sini backlog berapa banyaknya backlog dengan tulisan merah, tapi karena di sini stok kita masih mencukupi sebanyak 4, maka tetap dibuat 0. Jadi tidak ada backlog karena stok masih mencukupi. Nah, lalu untuk outgoing order sama seperti sebelumnya, untuk week keempat outgoing order diisi di bagian minggu ke-3. Misal saya di sini mengisi untuk outgoing ordernya karena saya sisa stok 4, saya akan isikan 10 agar tidak terjadi backlog. Baik, kita place order. Kita selagi menunggu rekan-rekan yang lain untuk mengisikan bir game mereka. Di sini saya akan menjelaskan untuk cost. Itu saya sudah masukkan otomatis dari Excel, dan cost itu dihitung dari minggu sebelumnya itu sebanyak $22, dan di minggu ini itu $28. Cost itu sendiri merupakan hasil dari inventory dikali inventory cost $2 ditambah backlog dikali backlog cost $5. Baik, kita kembali ke Bergen System. Kita lihat sudah berada pada week 5. Dan seperti biasa, data pada week 5 itu akan diisikan di bagian ini. Sama, week 5. Jadi di week 5 itu belum terisi. Pertama kita isi dulu untuk incoming delivery, bisa dilihat pada bagian bawah. Itu ada sebanyak 12 incoming delivery-nya. Mari kita isikan 12. Lalu, untuk incoming order atau new order-nya, itu bisa dilihat di bagian customer order, itu ada 10. Kita masukkan 10. Lalu pada bagian your delivery, itu dilihat pada outgoing order ada 10 juga. Pada bagian backlog, karena juga tidak ada backlog di sini, karena stok kita masih mencukupi sebanyak 4 buah, maka tetap kita isikan dengan 0. Dan untuk inventory sendiri itu masih ada 16 inventory. Sudah di sini karena ini hasil penjumlahan dari available dikurangi to ship. Dan seperti biasa, untuk outgoing order itu diisikan di minggu ke-4, bukan di minggu ke-5. Jadi outgoing order minggu ke-5 itu diisikan pada minggu ke-4 di Google Spreadsheet. Karena di sini saya terisa stoknya 4, saya bakalan restock lagi sebanyak 10 agar tidak terjadi backlog. Nah, kita place order. Dan kita kembali lagi ke Google Spreadsheet. Kita isikan 10. Nah, dan juga ini akan otomatis pada bagian cost sebanyak $28 pada minggu ke-4 dan sebanyak $32 pada minggu ke-5. Baik, kita akan kembali ke Bergen System. Nah, selanjutnya sudah berada pada minggu ke-6. Kita akan menginputkan di sini customer order. Customer ordernya di sini sebanyak 6. Masuk saya sebanyak 5, terus incoming delivery-nya sebanyak 7. Lalu, untuk your delivery, lebih sudah kembali di bagian outgoing transport, itu sebanyak 5. Backlog, itu untuk saya sendiri tidak terjadi backlog karena ada sebanyak 11 stok. Maka ini 0. Dan untuk outgoing order itu bisa diisikan kembali untuk week ke-6 pada bagian week ke-5. Dan total cost dari week ke-6 itu sendiri sebanyak $36 seperti terlihat pada Google Spreadsheet. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya memasuki di week ke-6. Ya, week ke-6. Di sini incoming delivery-nya 6. Kemudian customer order-nya itu ada 10. Jadi incoming order atau customer order itu didapatnya dari wholesaler. Kemudian incoming delivery-nya itu didapatkan dari manufakturnya. Nah,
Sini saya input lagi. Sini saya input 10. Menunggu teman yang lain. Nah, di bagian incoming delivery itu terdapat 10. Kemudian customer ordernya 2. Iya, customernya 2. Kemudian to ship-nya 2. Ini juga 2, you deliver-nya 2. Backlog-nya 0. Karena untuk yang di bagian beer game-nya itu stoknya backlog-nya 7, akan tetapi yang kita lihat itu berdasarkan mengacu pada available pada playlist-nya. Karena di sini stoknya ada 22, jadi masih bisa memenuhi yang lainnya. Nah, kemudian saya order lagi di bagian ini. Saya order 11. Untuk teman-teman silakan order lagi. Oke. Nah, incoming delivery di sini terdapat 10. Kemudian customer ordernya atau incoming ordernya 3. Di sini 3. Kemudian ini 0. Kemudian ini inventory sama dengan available dikurang dengan to ship-nya. Nah, kemudian saya order lagi di minggu yang ke 7. Sini saya input 12. Silakan teman-teman order. Sembari menunggu teman-teman yang lain untuk new order, saya akan memasukkan rumusnya dulu dari host tersebut. Nah, di sini. Baik, di bagian incoming delivery-nya itu ada 11. Di bagian customer order-nya ada 1. Kemudian kemudian ini 1. Ini 0. Dikurang available kurang dengan to ship. Available. Bentar. Di sini kita order lagi 14. Di bagian minggu ke 8. Order lagi 14. Place order. Dan sembari menunggu yang lainnya, persilakan. Yang seller. Oke. Selanjutnya untuk week 9 dan 10 akan dijelaskan oleh manufaktur, yaitu Restu, dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya dari manufaktur. Jadi untuk role manufaktur ini adalah memproduksi barang yang dipesan dari distributor. Nah, untuk minggu yang ke-9, saya menginputkan
produksi sebanyak 80. Nah, di sini untuk available ini diambil dari inventory minggu lalu dan juga incoming delivery. Karena dari atas saya sudah menginputkan rumus seperti ini, maka saya tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Kemudian untuk incoming ordernya, di sini terlihat customer order sebanyak 14. Jadi kita inputkan 14. Kemudian untuk yang to ship dan juga your delivery kita inputkan juga 14. Karena saya di sini tidak memiliki kekurangan stok, maka backlognya adalah 0. Selanjutnya untuk inventory atau stok barang di gudang, di sini diambil atau didapat dari available dikurangi to ship. Karena saya sudah menginputkan rumus, maka saya tinggal tarik ke bawah seperti ini. Kemudian untuk outgoing order ini diambil berdasarkan keputusan sendiri. Jadi di sini saya akan menginputkan sebanyak 70. Kemudian untuk cost di minggu 9, ini diambil dari inventory dikali $2 plus backlog dikali $5. Karena saya sudah menginputkan rumus seperti di atas ini, jadi saya tinggal tarik ke bawah saja seperti ini. Kemudian untuk yang minggu terakhir atau minggu ke-10, di sini saya menginputkan sebanyak 70 sebagai barang produksi. Pada website Birgame-nya kita inputkan juga 70 seperti yang tertera di sheet. Kita place order. Sembari menunggu rekan-rekan yang lain, kita akan jumlahkan di bagian available. Seperti ini. Nah, di sini sudah muncul customer order atau incoming order dari distributor sebanyak 15. Nah, untuk to ship dan juga your delivery kita inputkan 15. Saya tidak memiliki backlog, jadi nolkan. Available to ship, kita tarik ke bawah seperti ini sesuai rumus. Dan untuk outgoing order di minggu selanjutnya, karena di sheet ini kita mentok di minggu yang ke-10, maka kita nolkan saja seperti ini. Untuk cost, rumusnya sama, tinggal tarik ke bawah seperti ini. Nah, di bagian akhir ini ada total cost, yang dimana total cost ini kita dapat dari menjumlahkan seluruh minggu, dari minggu ke-0 hingga minggu yang ke-10. Rumusnya seperti yang terlihat di sini, sama dengan sum, kemudian blok dari minggu ke-0 hingga minggu ke-10. Kemudian enter, maka terlihat hasilnya seperti total berikut ini. Nah, mungkin sekian dari manufaktur untuk penjelasan week ke-9 dan juga ke-10. Adapun untuk pembahasan selanjutnya, mungkin akan saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, karena di sini kami sudah menjelaskan tentang apa itu dari Birigame, kemudian bagaimana cara melakukan Birigamenya, simulasi. Nah, secara keseluruhan, berdasarkan kesimpulannya, simulasi ini membantu kita memahami bagaimana rantai pasok bekerja, misalnya dari retailer untuk memenuhi permintaan customer, wholesaler untuk memenuhi permintaan retailer, distributor untuk memenuhi permintaan wholesaler, dan manufaktur yang memenuhi permintaan distributor. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.